Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang melihat video ini, saya doakan sehat selalu dan cepat jadi orang sukses. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Mrs. Chatterjee vs Norway yang dirilis pada tahun 2023. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang menceritakan perjuangan berat seorang ibu untuk mendapatkan anaknya yang diambil oleh pemerintah India. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Debika adalah imigran asal India yang tinggal di Norwegia, tepatnya di kota Stavanger. Debika tinggal bersama suaminya yang bernama Anirudh Chatterjee dan kedua anaknya yakni Subs dan Suci. Sebagai imigran dari negara lain, maka pihak lembaga perlindungan anak yang bernama Velfred melakukan pemantauan terhadap keluarga Debika mengenai cara merawat anak mereka. Velfred ingin memastikan keluarga Debika merawat anak mereka sesuai dengan standar yang ada di Norwegia. Oleh karena itu, sudah 4 bulan terakhir, dua agen Velfred yakni Matilda dan Sia selalu bertandang ke rumah Debika. Selaku tuan rumah, Debika menyambut dua orang tersebut dengan baik. Bahkan Debika sudah menganggap mereka sebagai saudaranya sendiri. Namun, secara diam-diam, agen Velfred itu merekam semua kegiatan Debika dalam merawat anak. Anirudh yang sudah paham mengenai aturan yang ada di Norwegia sering menegur Debika ketika menyuapi anak mereka dengan tangan, terutama ketika ada agen Velfred. Namun Debika mengatakan jika anaknya tak mau makan jika tidak disuapi dengan tangannya, dan Debika juga merasa itu hal wajar karena hampir semua ibu di India melakukan hal serupa. Kemudian karena Debika sibuk, maka Debika meminta tolong Anirudh untuk menyuapi Subs. Namun Anirudh menolak hal tersebut dengan alasan dia akan segera berangkat bekerja. Setelah itu, Debika meminta Sia dan Matilda untuk tidak berkunjung ke rumahnya terlebih dahulu karena Suci baru saja divaksin, sehingga Suci butuh istirahat. Namun Sia dan Matilda mengatakan mereka besok akan melakukan kunjungan terakhirnya bersama perwira senior dari Oslo untuk melakukan monitoring dan evaluasi terakhir. Mendengar hal itu, Debika pun menghubungi Anirudh yang tengah bekerja untuk memintanya cuti besok hari karena akan ada kunjungan perwira senior dari Oslo. Selanjutnya, Debika mengantar Subs sekolah sambil membawa Suci berjalan-jalan. Sesampainya di sekolah Subs, Debika lupa membawa pohon untuk tugas prakarya. Debika pun meminta maaf dan juga dispensasi. Terlihat wali kelas Subs tidak begitu senang dengan tindakan Debika. Madam, I forget at home. I bring tomorrow. All right. Pada keesokan harinya, Matilda dan Sia pun kembali mengunjungi rumah Debika bersama Dr. Alice, seorang senior dari Oslo. Dalam pertemuan itu, Alice menanyakan kepada Anirudh terkait keluhan Debika terhadap Anirudh yang tidak mau membantu Debika dalam mengurus rumah. Anirudh pun beralasan jika dia sibuk bekerja sehingga tidak sempat membantu Debika dalam mengurus rumah. Lalu Debika yang sedang menghidangkan teh pun giliran ditanya oleh Anirudh perihal keluhannya itu. Namun Debika tidak merasa mengeluh tentang hal itu. Lalu Anirudh izin ke belakang dengan alasan akan mengangkat telepon. Kemudian, karena Anirudh tidak kunjung ke ruang tamu, salah satu orang dari pihak Velfred meminta Debika untuk memanggil suaminya. Selanjutnya, di sebuah ruangan, Anirudh memarahi Debika karena merasa dipermalukan. Tapi Debika merasa tidak pernah menyampaikan keluhan tersebut. Debika menambahkan apa salahnya sebagai suami membantu istri mengurus rumah seperti yang dilakukan oleh Biswa dan Nandini. Anirudh yang marah pun melarang Debika berhubungan dengan Nandini. Di tengah pertengkaran mereka, Debika melihat pihak Velfred diam-diam membawa Suci pergi. Debika pun langsung mengejar orang-orang Velfred dengan berlari hingga terjatuh. Anirudh kemudian mengejar pihak Velfred yang menuju ke sekolah Subs, namun ternyata pihak sekolah sudah bekerja sama dengan Velfred untuk mengambil Subs. Anirudh dan Debika pun ingin masuk ke sekolah, hingga Debika pingsan karena melihat kedua anaknya dibawa pergi oleh Velfred. Tak lama kemudian, pihak Velfred mengirimkan penerjemah bahasa Hindi bernama Harman Mahta. Dalam keterangannya, pihak Velfred mengambil Subs dan Suci dari Debika.
Karena menurut Velvet, Subs dan Suci tidak dirawat dengan baik oleh Debika. Debika yang mendengar hal itu merasa bingung karena dia merasa sudah merawat anaknya dengan baik. Harman juga mengatakan jika hal ini akan diputuskan dalam sidang komite, sehingga untuk sementara Subs dan Suci berada di bawah pengasuhan Velvet, dan pihak pemerintah Norwegia juga sudah menyiapkan pengacara untuk keluarga Anirudh yang bernama Sunil Kapoor. Anirudh yang sedang mengajukan kewarganegaraan Norwegia pun menuruti semua sistem yang ada di Velvet. Namun tidak dengan Debika, dia tidak puas dengan kesepakatan itu. Debika lantas mencari kantor Velvet di Google, lalu menuju kantor Velvet. Tapi pihak keamanan Velvet tidak mengizinkan Debika untuk masuk dengan alasan kantor telah tutup. Debika mengatakan jika dia ingin bertemu dengan anak-anaknya. Pihak keamanan mengatakan jika anak-anak Debika sedang dalam pengasuhan yang tempatnya dirahasiakan. Mendengar hal itu, Debika pun duduk menunggu di depan kantor Velvet hingga hampir malam sampai Anirudh menjemputnya. Di perjalanan, Anirudh mengatakan jika pihak pemerintah sudah menyiapkan pengacara untuk mereka dalam sidang komite. Namun Debika tidak percaya dengan pengacara yang disiapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Debika ingin menyewa pengacara swasta, tapi Anirudh tak mau melakukannya karena biaya menyewa pengacara swasta sangatlah mahal. Anirudh mengatakan jika kita harus mengikuti sistem yang ada di sini. Namun Debika mengatakan jika dia hanya ingin mendapatkan kembali anak mereka, tapi Anirudh tak mau melawan sistem karena dia sedang mengajukan kewarganegaraan Norwegia. Mendengar hal itu, Debika pun marah karena heran Anirudh masih memikirkan tentang pengajuan kewarganegaraan, padahal anak mereka sedang dirampas, hingga terjadi pertengkaran dan hampir saja mereka terlibat kecelakaan. Hari demi hari, Debika selalu memikirkan kedua putranya. Dia sangat sedih karena harus berpisah dengan anak-anaknya. Debika pun curhat pada orang tuanya yang ada di India tentang apa yang dia alami. शुचि को लेके गया। गौर का माहौल अच्छा नहीं है। ऐसे घर में घुसकर बच्चों को उठा ले जा सकते हैं वो लोग? काला कुछ दिखता नहीं है बाबा। तुमको तो एक फैमिली के बारे में पता है बाबा। अच्छा बाबा, राक्षी। सुची! Beberapa hari kemudian, Debika dan Anirudh pun menemui Sunil Kapoor selaku pengacara mereka. Debika menyampaikan kronologi kasus yang menimpa mereka. Sunil Kapoor mencoba memeriksa berkas perkara kasus tersebut, lalu dia menyebutkan dakwaan yang ditujukan pihak Velvet terhadap keluarga Debika yang dinilai tidak bisa merawat anak dengan layak seperti standar Norwegia. Sunil Kapoor juga mengatakan jika pihak Velvet pasti akan mengatakan jika Debika memiliki mental yang kurang stabil sehingga tidak boleh mengurus anak. Tak hanya itu, pihak Velvet juga pasti akan mendakwa Anirudh yang tidak mau membantu istri dalam mengurus rumah. Namun, Sunil Kapoor memahami jika masalah ini hanyalah masalah perbedaan budaya. Oleh karena itu, Sunil Kapoor mengatakan akan mencoba membantu mereka. Dan setelah kasusnya selesai, Sunil menyarankan agar mereka pulang saja ke India atau pindah ke negara lain, karena jika mereka tetap di sini, maka Velvet akan terus mengawasi mereka. Setelah itu, Debika dan Anirudh menuju ke kantor polisi Stavanger. Mereka diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Dalam pertemuan itu, Subs ingin ikut pulang, namun sayang pihak Velvet belum mengizinkan anak-anak itu untuk pulang. Debika pun mengatakan jika anak-anak yang tinggal di rumah singgah Velvet akan diajak ke Disneyland. Meski begitu, tangis Debika pun pecah karena telah lama berpisah dengan anaknya. Pihak Velvet yang melihat Debika menangis di depan anak segera menyudahi pertemuan itu, karena menurut mereka menangis di depan anak dapat mengganggu mental mereka. Selanjutnya, Debika dan Anirudh pergi ke airport untuk menjemput orang tua Debika yang datang ke Norwegia untuk memberikan dukungan moral. Beberapa hari kemudian, persidangan komite pun digelar. Sunil Kapoor selaku pengacara keluarga Debika mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Debika dengan menyuapi anak dengan tangan adalah tradisi orang India. Jadi, Sunil Kapoor mengatakan jika hal ini hanyalah masalah perbedaan budaya saja.
Untuk meyakinkan, Sunil Kapoor pun memutar video anak-anak India yang ketika makan disuapi oleh ibunya. Selain itu, Sunil Kapoor juga memutarkan video kebahagiaan anak-anak Deepika saat bersama ibunya. Lalu, berdasarkan alat bukti tersebut, maka pihak komite memutuskan jika pengambil alihan anak yang dilakukan oleh Velvet batal demi hukum, dan pihak Velvet harus mengembalikan anak-anak itu pada orang tuanya dalam waktu 1 kali 24 jam. Some allegations against the mother are serious. There was no emergency. We are issuing a plea to be more integrated with the Norwegian system vis-à-vis. Has collectively decided null and void. Should ensure that related with their parents within. Pada keesokan harinya, Anirudh dan Deepika pun mengunjungi rumah singgah Velvet untuk menjemput anak-anak mereka. Namun, pihak Velvet tidak bisa memberikan anak-anak itu karena mereka memiliki bukti baru jika Deepika tidak merawat anak-anak mereka dengan baik. Oleh karena itu, kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan distrik. Deepika yang kecewa berusaha mencari keberadaan anak mereka. Namun, dia hanya menemukan tas milik Subs. Deepika mencoba menanyai anak-anak yang ada di situ, tapi mereka juga tidak tahu keberadaan Subs. Deepika kemudian menanyai kepada seorang guru yang bernama Berit Hansen, namun dia malah kabur. Deepika yang putus asa lantas meronta-ronta hingga dia harus diseret keluar oleh pihak keamanan Velvet. Sementara itu, Matilda dan Sia malah asik merekam saat Deepika membuat keributan di rumah singgah Velvet. Kemudian, di saat genting seperti itu, Sunil Kapoor tiba-tiba menelpon Anirudh dan Deepika untuk mengatakan jika dia tidak bisa membela mereka lagi, karena Sunil Kapoor dinilai memiliki ikatan emosional dengan keluarga Deepika. Selanjutnya, saat persidangan di pengadilan distrik Oslo, keluarga Deepika didampingi oleh pengacara muda bernama Daniel Ciupik. Deepika tidak percaya dengan Daniel karena dia orang yang asing. Ketidakpercayaan itu bertambah ketika Daniel dan pengacara Velvet saling bertegur sapa. Deepika menganggap jika Daniel pasti akan memihak pada Velvet. Saat persidangan dibuka, pihak Velvet mendakwa Deepika tidak bisa merawat anak-anaknya dengan baik sesuai standar Norwegia. Tak hanya itu, Nora selaku pengacara pihak Velvet mengatakan jika Deepika memiliki emosi yang tidak stabil, hal itu bisa dibuktikan melalui kesaksian Matilda dan Sia selaku agen yang telah melakukan penyelidikan langsung di rumah Deepika. Nora juga menampilkan video beberapa wali siswa di sekolah Subs yang menyatakan jika Deepika memiliki mental yang kurang stabil. Dalam video itu, salah satu guru di sekolah Subs juga mengatakan jika Subs memiliki spektrum autis, namun Deepika tidak memberikan perawatan yang baik terhadap Subs. Setelah itu, Daniel mencoba membela dengan mengatakan jika bukti yang diajukan Velvet adalah pendapat yang belum bisa diuji kebenarannya. Daniel juga mengungkapkan jika menurut pejabat setempat, Velvet dinilai tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengasuhan dalam jangka panjang, sehingga lebih baik anak-anak diasuh oleh orang tua mereka. Namun Deepika merasa tidak puas dengan pembelaan dari Daniel, yang dia nilai tidak fokus dengan menggunakan bahasa Hindi. Tapi Daniel ternyata bisa berbahasa Hindi karena nama aslinya adalah Daniel Singh Ciupek. Ternyata Daniel adalah orang keturunan India. Lalu Daniel pun meminta maaf pada hakim karena kliennya ikut bicara dalam sidang. Setelah itu, Daniel pun mengatakan jika apa yang dilakukan Deepika menyuapi anaknya dengan tangan dan memberikan celak pada mata anaknya adalah budaya yang ada di India. Namun demikian, Nora langsung menolak pembelaan Daniel dengan mengatakan jika ini adalah Norwegia dan Deepika harus mengikuti standar yang ada di Norwegia. Deepika pun kembali mencoba menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Namun Nora kembali memberikan bukti jika mental Deepika tidak stabil. Oleh karena itu, hakim memutuskan menolak gugatan keluarga Chatterjee atau Deepika dan menetapkan Subs dan Suci berada dalam perwalian kerajaan Norwegia. Deepika pun mencoba memohon pada hakim jika dia tidak bisa hidup tanpa anak-anaknya. Tapi hakim tidak menggubris permohonan Deepika. The report. This court rejects Mrs. Chatterjee's claim. Shub Chatterjee and Shuchi Chatterjee. Case dismissed. Judge sir, say to sir. I treat, but sir, my children, sir. Kata chamuch. No hand, sir. I give milk, sir. Please, sir, Matilda, please.
I don't know. Debika pun menangis karena harus berpisah dengan anaknya. Selama 2 bulan, Debika selalu memikirkan 2 anaknya. Dia juga rajin memompa ASI-nya untuk diantarkan ke rumah singgah Velfred. Hingga pada suatu hari, Debika bertemu sahabatnya yaitu Nandini. Nandini lalu mengajak Debika bertemu dengan Rabia, seorang pengacara, namun karena ijazahnya tidak diakui di Norwegia, maka Rabia membuka toko buku dan dia juga mengalami nasib yang sama dengan Debika. Berdasarkan keterangan dari Nandini dan Rabia, Velfred merupakan agen yang berbahaya. Mereka melakukan bisnis berkedok lembaga kesejahteraan anak. Jadi Velfred mengincar imigran dari negara miskin untuk diiming-imingi uang dan juga berbagai standar Eropa, lalu mereka mengambil anak-anak para imigran itu. Hal tersebut tentu suatu kejahatan dan Velfred telah melakukan kejahatan yang terorganisir yang melibatkan hakim, guru, orang tua asuh, dan pengacara. Meski begitu, ada juga orang baik yang bekerja di Velfred. Berit Hansen ternyata merekam secara diam-diam keluhan Sub dan mengirimkannya kepada Rabia. Dalam rekaman itu, Subs meratap tidak mau ke Disneyland. Dia hanya ingin pulang. Selain itu, mereka juga mendapatkan informasi jika mereka tidak memberikan ASI yang diantarkan Debika pada Suci. Setelah tahu apa yang terjadi, Debika langsung menemui Anirudh. Tapi Anirudh malah menganggap semua itu hanyalah gosip. Anirudh juga mengatakan agar Debika jangan melakukan hal yang aneh-aneh sampai Anirudh mendapatkan kewarganegaraan Norwegia. Debika pun kecewa karena yang dipikirkan Anirudh hanyalah kewarganegaraan. Debika lalu meminta Anirudh untuk menyewa pengacara swasta, namun Anirudh tidak mau mengeluarkan uangnya untuk menyewa pengacara swasta. Beberapa hari kemudian, Debika memberanikan diri untuk membawa kabur Subs dan Suci dari rumah orang tua asuh mereka dan membawa kedua anaknya ke perbatasan Swedia. Namun naas, saat di perbatasan, Debika ditangkap polisi karena pihak Velfred menyebarkan foto Debika dan 2 anaknya sampai ke perbatasan. Debika pun dituduh melakukan penculikan dan terancam di penjara. Namun setelah dibantu oleh Daniel, akhirnya Debika tidak dipenjara, namun dia dan keluarganya akan dideportasi. Kemudian ketika Debika sampai rumah, dia dimarahi oleh Anirudh atas tindakannya itu. Tak hanya itu, Anirudh juga menampar Debika. Tapi kali ini, Debika membalas tamparan Anirudh hingga Anirudh mengurung Debika di kamar, meskipun di situ ada orang tua Debika. Keesokan harinya, Biswa menanyakan kabar mengenai Subs dan Suci pada Anirudh. Namun Anirudh enggan menjawabnya karena itu masalah pribadinya. Bahkan Anirudh menyalahkan jika semua ini karena laporan Biswa dan Nandini terkait Anirudh yang pernah melakukan KDRT. Lalu saat Biswa menyinggung bahwa Anirudh pernah mematahkan tangan Debika, Anirudh pun langsung marah dan memperingatkan Biswa agar tidak ikut campur dengan urusan pribadinya. Beberapa hari kemudian, Debika mengantar orang tuanya pulang ke India. Pada kesempatan itu, Debika melihat berita bahwa ada pejabat India yang bernama Vasudha yang akan datang ke Norwegia untuk mengadakan kerjasama telekomunikasi. Karena pada kala itu, hubungan India-Norwegia sedang sangat baik. Setelah itu, Debika dan Anirudh kembali bertemu dengan Daniel untuk membicarakan kasus mereka. Namun Debika tidak bisa berjanji dia akan mengikuti jalannya sidang sesuai ketentuan, karena dia sudah tidak percaya dengan pengadilan. Daniel pun mengatakan jika mereka akan kalah jika Debika tidak bisa menahan diri saat sidang. बच्चे का ऊपर दरवाजा बंद कर देता है अंदर ही। ये है ना तुम्हारा लिस्ट? और 8 किडनैप करवे। वाह। डिपोर्टेशन का केस पेंडिंग है मिसेस चैटर्जी। ये केस आप खुद ही हरवा दो। जीत जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा। घंटे तो फॉरेनर लॉयर नियस जो हक तक बोलता है। Persidangan di Mahkamah Agung Norwegia digelar. Daniel selaku pengacara Debika menyindir Velfred dengan mengatakan jika di negara ini kasus prostitusi akan semakin meningkat. Lalu dalam persidangan itu, Daniel juga menanyai Sia dan Matilda terkait kegiatan mereka di rumah Debika. Kemudian Daniel yang melihat jika Debika selalu dipojokkan dan dianggap sebagai orang yang bodoh, maka Daniel menunjukkan bukti jika Debika adalah seorang sarjana sains. Selanjutnya, untuk menguatkan pembelaannya, Daniel menghadirkan Berit Hansen, seorang guru atau psikologi anak yang juga bekerja pada Velfred.
Dalam keterangannya, Berit mengatakan jika dia sudah 4 tahun bekerja di Velvet dan merasa sedih karena melihat anak-anak yang dipisahkan dari orang tuanya. Dan pada kasus Debica merupakan titik krisis dari kesedihannya, karena ternyata Berit Hansen juga mengalami hal yang sama dengan Debica. Namun Nora, selaku pengacara pihak Velvet, menyanggah keterangan Berit dengan mengatakan jika Berit adalah pegawai yang tidak puas karena dipecat. Berit pun mengatakan Berit mencoba menghubungi Debica karena tidak tega melihat Sup yang terus merengek minta pulang. Tapi sayangnya, Berit tidak memiliki bukti karena sebelum dipecat, ponsel milik Berit disita oleh Velvet dan semua bukti yang di situ telah dihapus oleh pihak Velvet. Sekarang giliran pihak Velvet yang mengajukan bukti. Pihak Velvet menuntut Debica dengan tuduhan tidak merawat anak dengan baik, mental yang tidak stabil, penyerangan terhadap polisi, hingga tuduhan penculikan. Selain itu, mereka juga menambahkan kasus KDRT yang pernah dilakukan oleh Anirudh kepada Debica, sehingga rumah itu tidak layak untuk mengasuh anak. Lalu pihak Velvet juga menampilkan video saat Debica sedang membuat onar di rumah singgah Velvet. Perang argumen antara pengacara pun terjadi. Namun, Hakim Agung memutuskan jika tindakan Debica yang menyerang polisi perbatasan dan melakukan penculikan adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Selanjutnya, menimbang kondisi mental Debica yang tidak stabil, maka Mahkamah Agung memutuskan gugatan Debica ditolak dan anak-anak Debica tetap dalam perwalian kerajaan Norwegia hingga mereka berumur 18 tahun. Debica pun tidak bisa berkata apa-apa dengan putusan tersebut. Dia merasa sedih karena salahnya semuanya menjadi seperti ini. Lalu ketika pulang ke rumah, ternyata orang tua Anirudh sudah ada di sana. Mertuanya langsung menghardik Debica dan mencelanya. Namun Debica tak menghiraukan ocehan dari mertuanya itu. Pada keesokan harinya, Debica pergi ke tempat konferensi India dan Norwegia. Debica dengan berani mengungkapkan kegalauannya dan masalah yang dia hadapi pada Vasuda. Beruntungnya Vasuda mau memberi Debica kesempatan berbicara. नहीं, ये देश का मैटर है। अगर आज हम इंडिया में होता, आप प्लीज एक बार सोचो। नहीं, डोंट टच। हमको सिर्फ वसुधा जी से अपने गवर्नमेंट को ही बोलेगा ना। यहाँ का एम्बेसी ढूंढते नहीं देते। देश अमीर है, इन लोग के पास ही कल्चर है और हमारा। Seusai Debica menghadiri konferensi, Anirudh mendapat kabar jika Suci sakit. Oleh karena itu, Anirudh segera menuju ke rumah orang tua asuh mereka. Debica pun langsung memberikan Suci ASI dan menggendongnya. Sementara itu, Anirudh mencoba mendekati Subs, namun tampaknya Subs sudah tidak mengenali Anirudh. Lalu, Maria selaku orang tua asuh memohon pada Debica agar jangan mengambil Subs dan Suci. Namun Debica mengatakan jika dia butuh anak-anaknya. Setelah itu, Maria mengambil Suci dan Subs dari pelukan Debica. Selanjutnya, media digembarkan oleh pernyataan Vasuda yang mengancam akan membatalkan seluruh kerjasama antara India dan Norwegia. Vasuda marah jika ada negara yang menganggap warganya tidak bisa merawat anak mereka, dan Vasuda juga meminta agar pihak Norwegia segera mengembalikan anak-anak India pada orang tua mereka. Pernyataan tersebut tentu menjadi angin segar untuk para imigran India yang anaknya dirampas oleh Velvet. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan Maria karena dia harus kehilangan Subs dan Suci. Pernyataan Vasuda pun menyulut emosi warga India. Mereka melakukan demonstrasi menuntut agar Velvet dibubarkan. Para warga mendatangi gedung kerjasama India-Norwegia untuk menuntut anak-anak mereka segera dikembalikan. Di sisi lain, Harman menemui adik Anirudh yang bernama Anurad. Harman meminta Anurad agar bersedia menjadi orang tua asuh untuk Subs dan Suci. Harman mengatakan, Velvet mendapatkan anggaran yang besar tiap tahunnya dan Velvet akan mengirimi Anurad uang setiap bulan jika dia mau menjadi orang tua asuh. Karena besarnya desakan publik dan ancaman dari Vasuda, maka pihak Norwegia pun mengabulkan permintaan Vasuda. Lalu Debica dan Anirudh menemui Harman dengan maksud mengambil anaknya. Namun Harman mengatakan jika Velvet tidak akan memberikan kepada mereka berdua, karena Velvet menganggap jika Anirudh dan Debica tidak layak untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Velvet akan menyerahkan Subs dan Suci kepada pihak ketiga yang layak untuk mengasuh anak. Mendengar hal itu, Debica mengusulkan agar orang tuanya saja yang menjadi orang tua asuh Subs dan Suci. Namun, pihak Velvet menolak usul Debica karena orang tua Debica berumur lebih dari 50 tahun. Tanpa diduga, Anurad mengajukan diri sebagai orang tua asuh Subs dan Suci.
Tentu, usul tersebut ditolak oleh Anurit dan Debika karena mereka tahu bagaimana sifat Anurat. Lalu karena rencananya gagal, Harman kembali menemui Anurat agar dia membujuk kakaknya supaya Anirudh dan Debika setuju menjadikan Anurat sebagai orang tua asuh. Setelah itu, Anurat menemui kakaknya dan terjadi kesepakatan. Selanjutnya, Anirudh berusaha membujuk Debika agar mau menandatangani surat persetujuan Anurat sebagai orang tua asuh untuk anaknya. Anirudh mengatakan jika Anurat hanya sebagai atas nama saja, dan setelah Anirudh mendapatkan kewarganegaraan Norwegia, maka Debika bisa mendapatkan anaknya kembali. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya Debika mau menyetujui Anurat sebagai orang tua asuh untuk anak-anaknya. Rest is just paperwork, Baba. Congratulations. Setelah itu, Debika kembali ke daerah asalnya di Kolkata, India, sedangkan anak-anaknya dibawa oleh Anurat ke Bengali Barat, India. Beberapa bulan kemudian, Debika ingin menemui anaknya di rumah Anurat. Namun, Anurat melarang Debika untuk bertemu dengan anak-anaknya. Anurat mengatakan jika itu sudah sesuai dengan klausul surat perjanjian yang sudah ditandatangani, di mana dalam perjanjian itu tertulis jika Debika boleh menemui anak-anaknya setelah mendapat izin dari orang tua asuh mereka. Jika tidak mendapatkan izin, maka Debika bisa menemui anaknya jika dia sudah berusia 18 tahun. Debika merasa dijebak lantas menelpon Anirudh yang berada di Norwegia, namun telepon itu tidak diangkat. Debika pun segera mencari keberadaan anak-anaknya. Di tengah Debika mencari, mertuanya tiba-tiba datang dan langsung mengusir Debika. Tak hanya itu, Debika juga dipaksa menandatangani surat cerainya dengan Anirudh. Debika tidak putus asa. Pada keesokan harinya, dia kembali ke rumah Anurat untuk mengambil anak-anaknya. Namun, di depan gerbang, Debika sudah dihadang oleh orang-orang yang telah dibayar oleh Anurat. 2 tahun pun berlalu, Debika bersama pengacaranya yang bernama Pratap menggugat pengasuhan anaknya ke pengadilan Kolkata. Pratap mengajukan gugatan pada majelis hakim disertai barang bukti yang diantaranya Anurat tidak merawat anak-anak Debika dengan baik. Hal itu sesuai laporan investigasi Lembaga Perlindungan Anak India. Tanpa diduga, Daniel Ciupik juga datang dalam sidang tersebut. Ternyata dia mewakili kerajaan Norwegia untuk mengambil perwalian anak-anak Debika. Hal itu karena kerajaan Norwegia sangat perhatian dengan kesejahteraan anak, serta kerajaan Norwegia juga sudah mengirimkan banyak uang untuk anak Debika pada Anurat, sehingga pihak kerajaan Norwegia merasa berhak dengan anak-anak Debika. Karena permasalahan semakin pelik, hakim pun menunda persidangan. Kemudian pada sidang selanjutnya, Daniel kembali mengajukan gugatannya karena Daniel mendapat laporan jika Debika sudah melanggar perjanjian yang sudah ditandatangani, serta Debika dianggap telah menipu pemerintah Norwegia hanya demi uang. Selain itu, Daniel juga mendapat laporan jika Anurat tidak merawat anak-anak Debika dengan baik. Oleh karena itu, Daniel memanggil Anurat untuk dimintai keterangan di hadapan sidang. Pada awalnya, Anurat menolak segala tuduhan terhadapnya. Namun, ketika Daniel menunjukkan bukti transfer dari kerajaan Norwegia, maka Anurat pun tidak bisa mengelak dan Anurat mengatakan jika dia tidak ingin lagi terlibat dalam masalah ini dan mundur sebagai orang tua asuh Subs dan Suci. Kemudian Daniel meminta keterangan dari Debika apakah dia sanggup merawat anaknya dengan baik. Namun yang menjadi persoalan adalah Debika sampai saat ini tidak punya pekerjaan, maka Daniel berpendapat Debika tidak sanggup merawat anak-anaknya dengan baik dan hal yang terbaik adalah mengembalikan anak-anak Debika kepada Maria di Norwegia karena di sana fasilitasnya jauh lebih memadai. Setelah itu, Daniel menghadirkan Anirudh sebagai saksi melalui video conference. Dalam kesaksiannya, Anirudh mengatakan jika Debika memang memiliki mental yang tidak stabil. Namun, keterangan itu segera dibantah oleh Pratap yang memberikan bukti hasil pemeriksaan dari rumah sakit ternama yang menyatakan jika Debika sehat secara mental. Selain itu, Pratap juga menunjukkan video kebahagiaan Subs dan Suci saat bersama ibunya. Lalu karena kalah argumen, maka Anirudh memilih menutup video conference. पिछले 2 सालों में आपका वजन बढ़ा है, वजन कम हुआ है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो हस्बैंड्स
ऐसी मैड वाइफ्स के साथ रहते हैं। देविका के ट्रीटमेंट के लिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे? नहीं, आप समझ नहीं रही है। सब बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि देविका चैटर्जी का मानसिक संतुलन ऐसे अनस्टेबल लड़की के साथ साल कर दी। Selanjutnya, Pratap meminta tanggapan Daniel terkait perbedaan kasih sayang yang diberikan orang tua kandung dan orang tua angkat. Daniel mengatakan jika itu tidak ada ukuran untuk menilai hal tersebut. Daniel juga mengatakan jika dirinya dulu adalah anak angkat dan dia tidak merasakan perbedaan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kandung maupun orang tua angkat. Lalu Pratap kembali bertanya pada Daniel apakah dia yakin Debika menggadaikan anaknya demi uang. Daniel pun mengatakan jika dia tidak yakin Debika melakukan hal itu, karena menurutnya Debika bukanlah ibu yang seperti itu. Lalu Daniel juga menambahkan jika apa yang dilakukan Debika di Norwegia hanyalah untuk mendapatkan kembali anaknya. Selanjutnya, kini giliran Debika yang memberikan keterangan di hadapan sidang. Debika mengatakan jika dia sudah banyak mendapatkan julukan atau stigma negatif di Norwegia, padahal dia selama ini sudah melakukan apa yang menurut orang benar, seperti orang tuanya menyuruhnya sekolah, dia sekolah, orang tua menyuruhnya menikah, dia menikah, dan suaminya memintanya ikut ke Norwegia, dia ikut ke Norwegia. Dan sekarang ketika dia kehilangan anaknya, maka dia berusaha mendapatkan anaknya kembali. Debika pun meyakinkan hakim bahwa apa yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk mendapatkan kembali anak-anaknya, dan Debika sangat berharap bisa dipertemukan kembali dengan anak-anaknya. Akhirnya, hakim memutuskan Debika boleh bertemu dengan anak-anaknya sebelum putusan akhir dibacakan. Pada kesempatan itu, hakim melihat betapa eratnya ikatan antara Debika dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam persidangan selanjutnya, hakim akhirnya memutuskan mengabulkan gugatan Debika dan mengembalikan Subs dan Suci pada Debika. Karena dalam pertimbangan putusannya, hakim menilai jika anak-anak Debika akan lebih baik bersama ibunya, karena setiap anak-anak merasa aman jika bersama ibu kandungnya. Debika pun merasa terharu dan sangat bahagia mendengar putusan tersebut karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Lalu Debika juga mengucapkan terima kasih kepada Daniel secara nonverbal karena Daniel telah membela kejujuran demi kesejahteraan anak. Sementara itu, Anurat memberitahu kakaknya jika Debika memenangkan gugatannya di pengadilan. Mendengar hal itu, Anirudh mengatakan tidak mau ikut campur lagi dengan kasus tersebut. Mengetahui tanggapan kakaknya seperti itu, Anurat memilih kabur dari pengadilan. Kini Debika telah bersama kedua anaknya dan hidup bahagia. Seperti itulah kisah perjuangan berat seorang ibu untuk mendapatkan anaknya yang diambil oleh pemerintah India. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.